Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah, taufik kepada kita semua, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita semua senantiasa diteguhkan di atas iman, di atas Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan iman. Dan ketahuilah para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, di antara perkara yang harus selalu kita pelajari, mesti untuk selalu kita ulang-ulang, wajib untuk selalu kita kaji, yaitu permasalahan akidah. Karena inilah yang menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan kita wajib untuk selalu menjaga iman kita, menjaga tauhid kita, menjaga akidah kita, karena tentunya banyak sekali syubhat, banyak sekali pengaruh-pengaruh yang bisa mengganggu akidah kita, merusak akidah kita. Maka mari kita untuk selalu bersemangat mempelajari akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu kitab yang sering dikaji oleh para ulama kita adalah kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, yang insya Allah akan kita kaji mulai pekan ini. Dan kitab ini adalah salah satu kitab akidah yang ditulis sejak zaman dahulu. Dan kitab ini berjudul Syarhus Sunnah, yang mana syarah di sini maksudnya bukan ya seperti syarah kitab Tauhid atau syarah Sahih Muslim atau syarah Sahih Bukhari, ya, tapi di sini maksudnya adalah penjelasan sunnah, dan sunnah juga yang dimaksud di sini adalah akidah yang benar. Karena sejak dahulu ya para ulama kita menamakan kitab-kitab akidah mereka dengan nama As-Sunnah, seperti juga selainnya As-Sunnah karya Al-Khallal, Syarhus Sunnah, Syarhu Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah di Al-Lalaka'i dan selainnya. Dan yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah akidah yang benar. Maka Syarhus Sunnah atau kitab Syarhus Sunnah ini adalah penjelasan akidah yang benar yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diyakini oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam-imam setelahnya. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa dan memohon kepadanya semoga kita selalu diberi taufik, kemudahan untuk mengkaji kitab ini, mempelajarinya dan memahaminya dengan baik. Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah satu ulama senior di kalangan mazhab Hanabilah. Nama beliau adalah Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari, dan Barbahari ini adalah nisbat kepada obat-obatan yang diambil dari negara India.
maka kemungkinan ya beliau dahulu salah satu yang beliau lakukan adalah berdagang ya, obat-obatan yang diambil dari negeri India, maka beliau diberi julukan Al-Barbahari. Tidak banyak ya sumber-sumber yang menyebutkan tentang kelahiran dan bagaimana kehidupan Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu taala. Akan tetapi ya, beliau adalah seorang yang terkenal dan juga beliau adalah ulama senior dari kalangan Hanabilah, murid langsung dari murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, dan beliau hidup tentunya di kalangan ya di tengah-tengah ulama-ulama yang banyak di kota Baghdad, dan beliau benar-benar ya mengambil ilmu dari murid-murid langsung dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Di antaranya adalah ya beliau mengambil ilmu dari Imam Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj Ibn Abdul Aziz Abu Bakar Al-Marruzi, juga dari Sahal bin Abdullah bin Yunus At-Tustari. Dan beliau terkenal sebagai ulama yang penuh wibawa dan sangat berani dalam menyampaikan kebenaran, mengajak kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dihormati oleh penguasa di zamannya. Majelis beliau juga ya sangat dihadiri oleh banyak dari murid-murid, dan beliau mengajarkan hadis, mengajarkan fikih, dan dihadiri oleh banyak murid-murid yang menjadi ulama setelahnya. Juga Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala ya dipuji oleh banyak para ulama, di antaranya pujian dari Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan tentang Imam Al-Barbahari, beliau adalah al-alim, az-zahid, al-faqih, al-hambali, al-wa'id. Beliau adalah seorang alim, seorang yang zuhud, ahli fikih dari kalangan Hanabilah, dan al-wa'id yang banyak memberi nasihat kepada kaum muslimin. Kana syadidan ala ahli al-bid'ah wal ma'asi. Beliau sangat tegas kepada ahli bid'ah dan juga orang-orang yang melakukan maksiat, dan sangat dihormati oleh kaum muslimin secara umum dan secara khusus. Beliau juga terkenal sebagai seorang imam yang wara', yang sangat hati-hati, dan disebutkan bahwasanya beliau pernah mengeluarkan dari warisan orang tuanya 70.000 dirham ya, karena mungkin dianggap sebagai harta yang syubhat. Dan di antara murid-murid beliau yang terkenal adalah Abu Abdullah Ibnu Ubaidillah bin Muhammad Al-Uqburi, yang terkenal dengan Ibnu Battah. Juga di antara murid beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Ismail Al-Baghdadi. Itu ya sedikit tentang biografi Imam Al-Barbahari yang tidak banyak disebutkan di dalam ya kitab-kitab yang menjelaskan biografi para ulama kita. Jadi kitab Syarhus Sunnah ini adalah penjelasan akidah yang benar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah di sini bukan menurut ahli hadis, yaitu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, atau penetapan. Juga bukan yang disebutkan oleh para ahli fikih, yaitu sunnah adalah barang siapa yang mengerjakannya dapat pahala dan meninggalkannya tidak berdosa. Ya, bukan itu yang dimaksud, tapi sunnah di sini adalah yang dimaksud adalah akidah yang benar yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarhus sunnah adalah penjelasan akidah yang benar yang
akan kita terangkan insyaallah, kita akan pelajari mulai hari ini. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, alhamdulillah alladzi hadana al-Islam. Segala puji bagi Allah yang memberi kita petunjuk kepada agama Islam. Ini adalah khutbah dari kitab ini. Beliau memulai dengan memuji kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Al-Quranul Karim dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, surat Al-Fatihah, dan juga surat-surat yang lain, ya, sebagian dimulai dengan Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Ya, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau apabila ingin menyampaikan sesuatu, beliau memulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ingin menulis surat, maka beliau memulai dengan bismillah dan memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini dilakukan oleh para salafus saleh, para ulama kita sejak dahulu. Mereka memulai kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, sesuai dengan Al-Quranul Karim yang surat-suratnya dimulai dengan Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Juga memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin karena mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji. Allah Azza wa Jalla dipuji karena zat-Nya, dipuji karena nama-namanya yang indah, dipuji karena perbuatan-perbuatannya yang luhur. Maka tidak ada yang berhak untuk segala puji-pujian kecuali Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Segala puji-pujian itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala miliknya segala nikmat. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dari manapun nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan nikmat kepada kita. Dan alhamdulillah ini akan memenuhi timbangan apabila kita mengucapkannya. Kata Nabi SAW, alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah akan memenuhi, ya, timbangan seseorang. Dan tidak boleh kita mengatakan alhamdulillah li fulan, segala puji bagi, ya, fulan, karena ini hanya berhak diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Segala puji hanya milik Allah. Boleh kita memuji seseorang karena kebaikan tertentu yang dia lakukan. Adapun, ya, secara mutlak segala pujian itu hanya berhak diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya dalam Al-Qur'an, ya, diulang-ulang kalimat ini, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan cahaya dan kegelapan. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang memulai penciptaan langit dan bumi. Maka segala puji-pujian milik Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberi kita nikmat, Allah yang memberi kita hidayah, Allah yang memberi kita kenikmatan, Allah yang memberi kita taufik. Dan Allah Subhanahu wa taala atau Allah, alhamdulillah, Allah adalah nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang artinya adalah al-ma'luh, al-ma'bud, yang disembah dan yang diibadahi. Karena al-uluhiyah maknanya adalah ubudiyah. Uluhiyah adalah penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nama Allah ini adalah nama yang tidak diberikan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak berhak dimiliki kecuali Allah Azza wa Jalla karena tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi
Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada yang menamakan dirinya dengan Allah siapapun. Termasuk Fir'aun, ya, ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, dia tidak mengatakan ana Allah, saya adalah Allah. Dia mengatakan saya Tuhanmu yang paling tinggi. Alhamdulillah Rabbil alamin. Rabbul alamin adalah Rabb, adalah Al-Malik Al-Mutasarrif. Raja, penguasa yang memiliki dan yang mengatur. Al-alamin adalah jamak dari kata alam, dan alam adalah jami'ul makhluqat, semua makhluk-makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah adalah Rabb, pemilik, pencipta, pengatur, dan yang berhak disembah dari seluruh makhluk-makhluknya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, segala puji bagi Allah yang memberi kita petunjuk memeluk agama Islam. Ini adalah nikmat yang terbesar, nikmat teragung, nikmat termulia yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga, yang harus selalu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nikmat berada di atas Islam, nikmat menjadi kaum muslimin adalah nikmat yang sangat besar, nikmat terbesar. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar. Allah sempurnakan agama ini. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dan Allah tidak ridha kepada agama selain Islam. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Juga Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat nanti dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka dengan Islam sempurnalah nikmat bagi kaum muslimin. Dan Allah juga berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah Azza wa Jalla, karena rahmat Allah Azza wa Jalla, hendaklah mereka berbahagia. Karunia Allah adalah Islam, dan rahmat Allah adalah Al-Quran. Maka hendaklah kita bahagia karena kita memeluk agama Islam, dan kitab suci kita adalah Al-Quran, kitab termulia, mukjizat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad, yang akan tetap kekal sampai akhir zaman. Kitab yang relevan untuk diamalkan ya, sampai akhir zaman, dan tidak akan dihapus lagi syariatnya. Dan tentunya ya, ini adalah pengakuan bahwasanya ini adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Ini adalah nikmat Allah Azza wa Jalla yang memberi kita petunjuk kepada agama Islam. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah menetapkan kita, mengokohkan kita, menjaga kita di atas agama ini. Dan tentunya di antara bentuk, di antara cara kita mensyukuri nikmat ini dan menjaga nikmat ini adalah semangat untuk mempelajari Islam, semangat untuk mempelajari Al-Quran. Karena ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk menjadi kaum muslimin. Maka nanti di akhirat, di surga, penduduk surga, ketika mereka masuk ke dalam surga, apa yang mereka ucapkan? Alhamdulillah alladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah yang berikan kita petunjuk ya, kepada agama ini.
Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kita tidaklah bisa mendapat petunjuk kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk. Karena Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Wa manna alaina bihi. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita karunia agama Islam. Islam adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini murni, ya. Allah murni karunia dari Allah. Kita tidak berhak apapun atas Allah Azza wa Jalla. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Mereka mengatakan bahwasanya kami telah memberi kalian nikmat karena kami masuk Islam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan kalian merasa memberikan nikmat atau punya jasa karena masuk ke dalam agama Islam. Balillahu, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka hidayah ini adalah pilihan Allah Azza wa Jalla. Taufik dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita syukuri, yang harus selalu kita jaga. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita selalu ditetapkan di atas agama ini sampai ajal menjemput kita. Kemudian beliau mengatakan, wa akhrajana fi khairi ummah. Allah yang mengeluarkan kita kepada, atau di tengah-tengah, menjadi umat yang terbaik. Allah yang menjadikan kita umat yang terbaik. Ini diambil dari firman Allah Azza wa Jalla, kuntum khaira ummah. Kalian semua adalah umat yang terbaik. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Kuntum, kalian, ini adalah untuk kaum muslimin, untuk orang-orang yang memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ini perlu kita perhatikan karena di sini disebutkan ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Maka orang yang baik Islamnya, benar Islamnya, tidak mencukupkan kebaikan itu pada dirinya sendiri. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, beramal saleh, dan senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada kesabaran. Maka orang yang benar keislamannya, benar keimanannya, tidak mencukupkan kebaikan itu pada dirinya. Tapi dia harus mengajak manusia yang lain. Dia harus berdakwah. Dia harus mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Dia harus berusaha memberi petunjuk kepada orang lain. Dia berusaha untuk mengaruhi orang lain untuk mengikuti kebaikan, untuk mengikuti petunjuk, untuk mengikuti kebenaran. Dan tidak cukup seorang belajar untuk dirinya sendiri saja dan membiarkan orang lain diam kepada kemungkaran, diam dari kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan, ya. Dalam surat Al-Asr tadi, ya, tidak dicukupkan bahwasanya orang yang tidak merugi itu adalah orang yang beriman dan beramal saleh saja. Akan tapi dia harus mempunyai juga sifat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Selalu mengajak kepada kebenaran dan selalu mengajak untuk bersabar. Maka siapapun yang mempunyai pengetahuan, ilmu yang benar, dia harus menyampaikannya kepada orang lain. Dia harus menebarkan ilmu. Dia harus menebarkan kebaikan, terutama kepada keluarga dekatnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga dekatmu, kepada tetangganya, pada kawan-kawannya, kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, di tengah masyarakat yang dia hidup di masyarakat tersebut. Inilah faedah dari ukhrijat linnas, yaitu dikeluarkan untuk manusia. Manusia yang terbaik, umat terbaik adalah
yang selalu ya bukan hanya mencukupkan kebaikan itu pada dirinya, tapi berusaha mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Ya, mereka tidak dikeluarkan untuk diri mereka sendiri, tapi mereka dikeluarkan oleh Allah untuk manusia, untuk mengajak manusia berbuat kebaikan, berbuat yang ma'ruf, menghalangi mereka dari kemungkaran dan mengajak mereka kepada kebaikan. Beliau mengatakan fanas'aluhu taufiq lima yuhibbu wa yarda. Maka kita meminta, memohon, berdoa kepada Allah agar kita diberi taufik, kita dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Kita memohon kepada Allah agar selalu diberi kekokohan, ketetapan, kekuatan berada di atas agama yang benar, di atas akidah yang benar. Meskipun ya mungkin kita mengatakan bahwasanya kita sudah mempelajari kebenaran, kita sudah berusaha mengamalkannya, meyakininya, tapi tidak ada yang bisa menjamin dia akan tetap berada di atas hidayah sampai ajal menjemput. Maka ya doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi yang menghancurkan patung-patung dengan tangannya sendiri dan membangun Ka'bah, beliau berdoa wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Tuhanku, sungguhnya mereka telah banyak menyesatkan manusia. Maka wajib bagi kita untuk selalu khawatir atas diri kita sendiri. Kalau Nabi Ibrahim saja beliau khawatir atas dirinya, maka tidak ada yang pantas merasa aman dari beliau. Dan semakin kuat keimanan seorang, maka dia akan semakin khawatir dari terfitnah. Bahkan para sahabat dahulu, ya mereka semua takut atas dari sifat kemunafikan. Maka tentunya kita semua pantas untuk takut dari su'ul khatimah, ya, kematian yang buruk. Kita memohon kepada Allah agar selalu ditetapkan di atas keimanan dan akidah yang benar. Kita harus khawatir terjatuh kepada fitnah. Kita harus khawatir terjatuh kepada penyimpangan, kesesatan, dan juga dari dai-dai yang selalu menebarkan syubhat dan kesesatan. Juga kita memohon kepada Allah wal hifdza mimma yakrah wa yaskhat. Sebagaimana kita memohon kepada Allah agar diberi taufik untuk selalu melakukan perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, baik dari ucapan dan perbuatan serta keyakinan, kita juga memohon kepada Allah agar selalu dijauhkan dari perkara-perkara yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla dari ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Karena hanya Allah yang bisa memberi petunjuk dan hanya Allah yang bisa memberi taufik kepada kita semua. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, "I'lamu annal Islam huwa sunnah." Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah, was sunnah iyal Islam. Sunnah adalah Islam, wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Tidak akan tegak salah satunya kecuali dengan yang lain. Perkataan beliau, i'lam, ketahuilah, ini adalah kata yang disebutkan agar kita benar-benar memperhatikan, agar kita benar-benar serius mendengarkan. Dan makna i'lam adalah ta'allam, pelajarilah, kajilah, ya. Dan bagaimana kita mengetahui bahwasanya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, ya? Kita tidak bisa mengetahuinya kecuali jika kita mempelajarinya. Jadi kalimat i'lam adalah kalimat agar kita benar-benar memperhatikan ya apa yang akan diucapkan setelahnya. Sama dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah
dan mohonlah ampun atas dosa-dosamu. Pelajarilah makna la ilaha illallah dan amalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Allah juga berfirman, "I'lamu", ketahuilah, "annallaha syadidul iqab", bahwasanya Allah Maha keras hukumannya, wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah juga Maha pengampun lagi Maha penyayang. Jadi kalimat i'lamu, ya, ketahuilah, pelajarilah, kajilah, perhatikanlah, ya, agar kita benar-benar ya mendengar dengan baik dan serius dalam mempelajarinya. Al-Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Islam adalah at-tariqah allati ja'a biha ar-rusul. Islam adalah jalan, metode yang dibawa oleh utusan-utusan Allah Azza wa Jalla, oleh para nabi dan rasul. Dan semua rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, mereka membawa agama Islam. Semua nabi mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Semua nabi dan rasul mengajak kepada ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka semua membawa syariat dari Allah Azza wa Jalla. Itulah Islam. Itulah Islam yang artinya berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Islam adalah beribadah kepada Allah atau beribadah hanya kepada Allah di setiap zaman sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada setiap nabi syariat-syariat tertentu sampai batas waktu tertentu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, ya. Untuk setiap nabi dijadikan syariat dan metode. Maka apabila syariat tersebut telah dihapus, maka penghapusnya adalah Islam. Jika syariat nabi tertentu telah dihapus oleh nabi setelahnya, maka penghapusnya itu adalah Islam. Dan semua syariat-syariat nabi terdahulu telah dihapus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah dihapus dengan dibawanya syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, likulli ajalin kitab. Setiap kitab itu punya masa tertentu. Kecuali Al-Qur'an yang ya menghapus semua syariat dan akan relevan, akan tetap sampai akhir zaman. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu umul kitab. Dan Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Maka Islam adalah agama yang dibawa oleh para rasul. Dari dakwah, dari syariat, dari amalan-amalan yang punya batas waktu tertentu. Sampai diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Islam adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan tidak selain. Jadi Islam ya di zaman kita ini adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak selainnya. Maka barang siapa yang masih bertahan di atas agama-agama sebelumnya, artinya dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia bukan Muslim. Tidak dikatakan Muslim kalau seorang tidak tunduk kepada syariat Muhammad SAW. Kalau dia tidak tunduk kepada syariat Nabi Muhammad, tidak taat kepada syariat Nabi Muhammad SAW, tapi masih berusaha bertahan ya di syariat Nabi sebelumnya, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, padahal telah dihapus, maka dia tidak dikatakan Muslim. Dan bertahan di atas syariat yang telah dihapus bukanlah agama yang benar. Karena agama yang benar adalah beramal dengan syariat yang menghapusnya, yaitu agama Islam, yaitu Al-Quran. Was-sunnah hiyal Islam, tidak ada perbedaan di antara keduanya jika kita mentafsirkan sunnah, ya, karena tadi kita sebutkan sunnah itu adalah
jalan yang dibawa dan ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, maka Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Ya, karena Islam inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan inilah jalan yang ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lain. Maka barang siapa yang mengaku muslim tapi tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan muslim. Dan barang siapa yang mengetahui sunnah, mengetahui akidah yang benar, tapi tidak tunduk kepada sunnah tersebut, tidak mengikuti sunnah tersebut, tidak mentaati sunnah tersebut, maka dia juga bukan muslim. Maka barang siapa yang mempelajari Islam, mempelajari akidah yang benar, maka dia pun harus tunduk kepadanya dan mengamalkannya. Ya, jadi yang dimaksud sunnah wal Islam, Islam wal sunnah, jika maksudnya sunnah adalah jalan, metode, manhaj, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Faminas sunnati luzumul jamaah." Ya. Termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk tariqah, termasuk jalan, metode yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bergabung dengan jamaah kaum muslimin. Senantiasa konsisten di atas jamaah. Faman ragiba ghairal jamaah wa faraqaha, maka barang siapa yang meninggalkan jamaah yang benar, kelompok yang benar, dan meninggalkannya, menjauh darinya, faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih. Berarti dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Wa kana dhallan mudilla, dan dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Dia mengatakan faminas sunnati uzmul jamaah. Ya, jika demikian Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam, maka termasuk sunnah, termasuk ya cara agama yang benar, termasuk metode yang benar adalah luzumul jamaah. Ya, senantiasa konsisten di atas jamaah kaum muslimin yang berpegang teguh dengan al-haq, yang berpegang teguh dengan kebenaran, yang bertahan di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jamaah-jamaah atau kelompok-kelompok yang berkumpul di atas kebatilan, di atas metode yang keliru, di atas penyimpangan, di atas manhaj yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah, maka mereka adalah bukan jamaah yang benar. Mereka adalah jamaah yang keliru, jamaah yang sesat. Dan siapa saja yang bersatu di atas kesesatan, bersatu, berkelompok, bergabung di atas penyimpangan, maka dia bukan jamaah yang diperintahkan kepada kita untuk selalu konsisten di atasnya. Barang siapa yang bergabung, bersatu, berkelompok di atas manhaj, metode, cara beragama yang menyelisihi Islam, maka dia bukan jamaah yang dipuji, bukan jamaah yang diperintahkan kepada kita untuk selalu menetapinya. Maka al-jamaah maksudnya adalah ahlul haq, orang-orang yang mengikuti kebenaran, orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan jumlah mereka tidak harus banyak. Bahkan seandainya mereka sedikit, bahkan seandainya mereka hanya satu orang di satu tempat, maka dia berada di atas jamaah meskipun sendirian. Karena dia mengikuti Nabi SAW, mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in, mengikuti para tabi'ut tabi'in. Jadi ya, kita diperintahkan untuk bergabung dengan kelompok kepada jamaah yang berpegang teguh di atas kebenaran dan tidak keluar dari kelompok tersebut, tidak menyelisihi kelompok tersebut, tapi kita berusaha untuk selalu ya, bersama mereka dan tidak keluar dari jamaah tersebut. Beliau mengatakan, Imam Al-Barbahari mengatakan, "Faman raghiba ghairal jamaah wa faraqaha." Barang siapa ya mencari
kelompok yang lain meninggalkan kelompok yang berada di atas kebenaran, keluar dari jamaah kaum muslimin, faqad khala'a ribqatal Islam min unuqihi. Berarti dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Faman faraqal jamaah qida shibrin." Barang siapa yang meninggalkan jamaah ya meskipun sejengkal, faqad khala'a ribqatal Islam min unuqihi. Berarti dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Ini adalah ancaman yang berat, ancaman yang keras. Dan apabila ya penyelisihan tersebut atau seorang meninggalkan jamaah dalam akidah, maksudnya ia beribadah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka ini adalah kekufuran. Tapi kalau tidak sampai kepada kesyirikan yang besar, tidak sampai kepada kekufuran, maka ini adalah kesesatan. Ya. Dia telah keluar dari jamaah yang hak, tapi tidak sampai keluar dari agama Islam. Dan tentunya ya menyelisihi jamaah yang benar, menyelisihi kelompok yang benar adalah penyimpangan. Ya. Dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Alaikum bil jamaah." Hendaklah kalian selalu berada di atas jamaah yang benar. Fa inna yadallahi ma'al jamaah, karena tangan Allah bersama kelompok yang benar. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhuma apa yang akan terjadi dari huru-hara, dari fitnah, perpecahan di antara kaum muslimin, nasihat Nabi SAW kepada sahabat Hudzaifah ketika beliau bertanya, "Fama ta'muruni in adrakani dzalik?" Apa yang kau perintahkan kepada aku jika aku mendapati zaman yang penuh fitnah, penuh perpecahan, penuh perselisihan? Beliau mengatakan, "Antal zama jama'atal muslimin." Wahai Hudzaifah, hendaklah engkau selalu bersama dengan kelompok kaum muslimin, wa imamahum, dan pemimpin mereka. Maka jamaah itu ya harus memenuhi dua perkara. Yang pertama, ayyakuna manhajuha alkitab was sunnah. Ya. Asasnya, sumber ya pendalilannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan madhab fulan atau madhab alan, ya bukan metode ya fulan dari manusia, tapi pegangan mereka ya kelompok yang benar, kelompok yang al-haq adalah yang berpegang teguh kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara Jibril, dan berpegang teguh kepada hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dengan jalan yang benar yang sampai kepada kita. Kemudian tentunya ya jamaah ini harus ya punya pemimpin yang mereka taati. Dan tentunya ya pemimpin tersebut adalah seorang muslim. Talzam jama'atal muslimin wa imamahu. Hendaklah engkau selalu konsisten di atas jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Kemudian Hudzaifah mengatakan, "Fa illam yakun lahum jama'atun wala imam." Bagaimana seandainya tidak ada jamaah yang benar dan tidak ada pemimpin yang baik, pemimpin muslim yang menuntun ya jamaahnya untuk selalu berada di atas kebenaran? Apa kata Nabi SAW? Ta'tazil tilkal firaq. Maka jauhi semua kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok yang tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman mereka. Nabi SAW memerintahkan untuk meninggalkan semua kelompok yang tidak berdalil, tidak bersandar, tidak bermanhaj kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan membiarkan ya dirinya untuk hidup sendiri dan tidak bergabung dengan siapapun jika tidak ada yang berada di atas kebenaran. Maka ya di sini kita diperintahkan untuk tidak bergabung dengan kelompok yang berada di atas penyimpangan. Dan kelompok yang benar adalah yang selalu ya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada metode yang diajarkan oleh para sahabat,
tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga yang taat kepada pemimpin kaum muslimin, ya, pemimpin muslim, karena tidak ada jamaah kecuali dengan imam, dan tidak ada imam kecuali jika kita taat dan patuh kepadanya dalam perkara yang tidak maksiat. Dan inilah manhaj yang diperintahkan kepada kita semua untuk mengikutinya. Dan beliau mengatakan, Imam Al-Barbahari, "Faman ragiba 'anil jamaah," siapa yang membenci jamaah tersebut yang berada di atas kebenaran, berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah, dan meninggalkannya, faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqihi, berarti dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Tadi ya, jika yang dia lakukan adalah kesyirikan, menyembah kepada selain Allah, maka berarti dia terjatuh kepada kekufuran. Dan barang siapa yang keluar dari jamaah, mengikuti kelompok bid'ah, tapi tidak sampai keluar daripada Islam, maka ya tetap saja dia berada di atas kesesatan. Wa kana dhallan mudilla, dan dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Nabi atau Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man yushaqiqir rasul," barang siapa yang menentang Rasul, "min ba'di ma tabayyana lahul huda," setelah jelas petunjuk kepadanya, "wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin," dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, "nuwallihi ma tawalla," maka kita biarkan dia, "wa nuslihi jahannam," dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, "wa sa'at masira," dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Maka ini ancaman bagi orang-orang yang tidak mengikuti jalannya kaum mukminin, yaitu para sahabat, dan tentu setelahnya yang dipuji dan direkomendasi oleh Nabi SAW dalam sabda beliau, "Khairun nasi qarni," sebaik-baik manusia adalah di zamanku, yaitu para sahabat, "tsummal ladzina yalunahum," kemudian generasi yang mengikuti mereka dan generasi setelahnya. Maka wajib bagi kita semua untuk mempelajari agama kita dengan benar, mempelajari akidah yang benar yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, dan berusaha untuk konsisten di atasnya, tidak keluar dari kebenaran tersebut meskipun ia mengikutinya sedikit. Kita tidak boleh merasa sedih dengan sedikitnya orang-orang yang mengikuti kebenaran, akan tapi kita selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita ditetapkan di atas kebenaran tersebut. Makanya beliau menjelaskan setelahnya, "Al-asas alladzi tubna alaihi jamaah," siapa jamaah yang memenuhi syarat tadi yang kita diperintahkan untuk selalu mengikutinya, selalu konsisten di atasnya, hum ashabu Muhammad SAW. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Rahimahumullah ajma'in, semoga Allah merahmati mereka semua. Semua sahabat kita doakan agar mereka diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dirahmati, dimasukkan dalam surga. Wahum ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khud anhum, siapa yang tidak mengambil agamanya dari para sahabat yang telah direkomendasi dalam Al-Quran juga oleh Nabi SAW, faqad dhalla wabtada, maka dia telah sesat dan membuat sesuatu yang baru dan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa dhalalatu ahluha finnar, dan kesesatan itu ya diancam masuk ke dalam neraka. Jadi ya, kriteria jamaah yang diperintahkan kepada kita untuk mengikuti mereka adalah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adalah ya akidah yang diyakini oleh para sahabat, agama yang dibawa oleh para sahabat, ya, terutama khulafaur rasyidin dan 10 sahabat yang dijamak surga, juga sahabat-sahabat yang lain. Wa man ja'a ba'dahum minat tabi'in, dan orang-orang yang datang setelahnya dari murid-murid para sahabat, wa atba'ut tabi'in, dan juga setelahnya dari para imam yang 4, karena mereka semua adalah Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Mereka adalah a'imah yang sepakat dalam perkara akidah. Mereka itulah orang-orang yang wajib kita berkudwah kepada mereka. Wajib kita mengikuti jalan mereka.
Mereka adalah jamaah yang setiap muslim wajib untuk mengikuti dan berjalan di atas jalan yang mereka lalui. Meskipun mendapat gangguan, intimidasi, ancaman, ya, kita harus bersabar ya, di atas al-haq yang kita ketahui, di atas akidah yang benar yang kita pelajari. Meskipun kita mendapatkan banyak gangguan, banyak ya ancaman, selama kita yakin bahwasanya kita berada di atas manhaj yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, maka tidak boleh kita keluar darinya. Kita harus selalu bersabar dan mengajak orang lain untuk bersabar di atas perkara ini. Karena tentunya ya siapa saja yang ingin ingin ya menetapi kokoh di atas kebaikan pasti mendapat gangguan ya. Makanya dalam surah Al-Asr tadi watawasau bis sabr. Pasti seorang yang ingin ya mengajak orang lain kepada kebenaran akan diganggu, akan diancam, akan dipersulit. Ya. Tapi kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita selalu dijaga. Kata Nabi SAW, badal Islamu ghariban. Islam ini mulai dengan keterasingan. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan akan kembali terasing sebagaimana dimulai. Dan orang yang memegang teguh sunnah di akhir zaman, kalqabidi alal jamr. Seperti ya memegang bara api. Panas tapi tetap harus dipegang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan ketika Allah menyebutkan para sahabat, setelahnya Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka sampai akhir zaman. Yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka berdoa, wahai ya Allah, ampunilah kami. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami kepada keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami kedengkian kepada orang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Maka ya, jamaah di sini maksudnya adalah yang setelah sahabat, mereka mengikuti para sahabat. Yang datang setelah murid sahabat mengikuti muridnya sahabat. Begitu seterusnya sampai ya saat ini kita mengikuti agama yang dibawa oleh sahabat Nabi SAW, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita berusaha bersungguh-sungguh mempelajari hal tersebut dan telah dituliskan oleh ya, para ulama kita dalam hadis-hadis yang sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis yang lainnya, juga ya buku-buku akidah. Mereka tuliskan ya, menukilkan akidah yang mereka yakini dan lengkap dengan dalil-dalil yang benar. Karena yang menyampaikan agama ini kepada kita adalah para sahabat. Maka barang siapa yang merendahkan para sahabat, barang siapa yang membenci para sahabat, mencela para sahabat, sungguhnya mereka ingin meruntuhkan agama Islam. Tapi ya tidak terang-terangan mereka dengan cara menghina, merendahkan, mengejek para sahabat yang menukil agama ini, membawa agama ini kepada kita, ya padahal tujuan mereka sebenarnya adalah ingin menghancurkan agama Islam, ingin membuat kita ragu terhadap agama kita, karena agama ini sampai ya melalui jalan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah, ashabu Muhammadin sallam walladzina ja'u min ba'dihim. Sahabat Nabi dan orang-orang yang datang setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik, mereka itulah ahlus sunnah, ahlul tariqah sahihah. Mereka adalah pengikut jalan yang benar, pengikut metode yang benar. Dan ya itulah yang akan kita terangkan insya Allah di kitab ini. Mereka adalah jamaah yang benar, ya, jamaah al-haq, yang berada di atas akidah yang benar. Adapun selain mereka yang berkumpul
menyelisihi ya akidah yang benar, metode yang benar, maka mereka berada di atas kebatilan. Meskipun kelihatannya mereka berkumpul bersatu, ya Allah Ta'ala mengatakan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian melihat mereka bersatu padahal hati-hati mereka berselisih. Maka jamaah yang benar, ya, yang harus kita ikuti konsisten di atasnya adalah yang berada di atas kebenaran, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang tidak mengambil agamanya dari para sahabat, tidak mengambil agamanya dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia tidak berada di atas kebenaran. Dan orang-orang yang mencela para sahabat, ya, mereka ingin menikam agama ini, ya. Mereka ingin memutuskan antara kita dengan para sahabat. Sehingga setelah itu mereka akan bebas merusak agama ini karena ya mereka telah mencela orang-orang yang membawa agama ini kepada kita. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, ya, tidak mengambil agamanya dari Al-Quran dan Sunnah dan dari para sahabat, maka dia telah sesat dan keluar dari kebenaran. Dan ya, dia telah melakukan bid'ah, yaitu perkara baru dalam agama yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi telah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan juga Nabi yang peringatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hendaklah kalian ya hati-hati dan menjauhi perkara-perkara yang baru dalam agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua yang baru adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua yang bid'ah itu adalah kesesatan. Dan agama kita sudah sempurna, maka tidak boleh kita menambah-nambahi, juga tidak boleh kita mengurangi dari agama ini, tapi kita berusaha untuk mempelajarinya dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, membimbing kita untuk mempelajari akidah yang benar ya sampai ya menyelesaikan kitab ini dan bisa kita kokoh di atas agama ini. Semoga bermanfaat ya. Kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk ya, menuntut ilmu, para asatidz kita dan sarana yang disediakan ya yang ada ini adalah kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan ya kami para asatidz juga mendengarkan langsung dari para ulama kita, dari rekaman-rekaman mereka, dan tentunya ini sangat bermanfaat. Maka ya selain kita berusaha menghadiri langsung kajian-kajian ilmiah di masjid-masjid yang ada di sekitar kita, kita pun tidak meninggalkan untuk menyimak ya kajian-kajian disampaikan di media-media yang alhamdulillah ya diisi oleh para asatidz yang kita percaya keilmuan mereka. Maka kita harus selalu terus ya menyimak, membantu media ini dan media-media yang lainnya agar dakwah ini benar-benar tersebar dan sampai kepada semua orang. Dan apa yang kita pelajari kita sampaikan juga kepada yang lain agar ya semakin luas tersebar dakwah ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.